Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Anugrah Dwiki dengan NIM 2612134. Saya mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Pinang dengan program studi S1 Manajemen. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada dosen pengampu saya, yaitu Bapak Oktojaya Abrioso, Esikom MM, yang telah mempercayakan saya untuk mempresentasikan hasil proposal saya dengan judul Analisis Gaya Kepemimpinan, Motivasi Kerja Terhadap Disiplin Kerja Karyawan pada Wisma PT Bintang Resort Cakrawala, Kabupaten Bintan Utara, Kepulauan Riau. Baik, kita masuk ke slide pertama. Ini ada daftar isi yang berurutkan tentang bab 1, pendahuluan, bab 2, tinjauan pustaka, bab 3, metode penelitian. Bab 1, pendahuluan berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan penjelasan mengenai sistematika penulisan. Di bab 2 ada tinjauan pustaka yang berisikan tinjauan teori, kerangka pemikiran, dan penelitian terdahulu. Di bab 3, metode penelitian berisikan jenis penelitian, jenis dan teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, definisi operasional variabel, teknik pengolahan dan teknik analisa data, serta jadwal penelitian. Kita ke slide berikutnya, yaitu bab pertama, pendahuluan. Latar belakang. Pertama ada gaya kepemimpinan, definisi dasar dan hubungan terhadap kinerja karyawan. Yang kedua ada pendapat para ahli. Sejumlah ahli mengemukakan mengenai definisi dan sejumlah deskripsi tentang gaya kepemimpinan. Yang ketiga ada disiplin kerja. Apa itu disiplin kerja? Apa kaitannya dengan karyawan? Apa dampaknya bagi perusahaan? Lalu keempat ada motivasi kerja. Definisi dasar mengenai motivasi kerja dan hubungan dengan tenaga kerja. Lalu ada sumber daya manusia, SDM, kaitannya dengan kepuasan kerja dan variabel lainnya. Berikutnya, di sini ada rumusan masalah dengan tujuan penelitian. Di rumusan masalah, yang pertama ada apakah gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap disiplin kerja karyawan pada Wisma PT BRC Kabupaten Bintan. Rumusan masalah yang kedua ada apakah motivasi kerja berpengaruh positif terhadap disiplin kerja karyawan pada Wisma PT BRC Kabupaten Bintan. Di tujuan penelitian pertama untuk mengetahui pengaruh positif dari gaya kepemimpinan terhadap disiplin kerja karyawan pada PT BRC Kabupaten Bintan. Nah, tujuan penelitian yang kedua untuk mengetahui motivasi kerja berpengaruh positif terhadap disiplin kerja karyawan pada Wisma PT BRC Kabupaten Bintan. Kita masuk ke slide berikutnya. Di sini ada kegunaan penelitian. Kegunaan ilmiah dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang hubungan antar gaya kepemimpinan, motivasi kerja, dan disiplin kerja karyawan di lingkungan organisasi. Penelitian ini dapat memberikan wawasan baru mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin kerja karyawan dan bagaimana gaya kepemimpinan serta motivasi kerja dapat menjadi faktor penting dalam mencapai disiplin kerja yang baik. Nah, hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan pengetahuan baru dalam bidang manajemen sumber daya manusia serta memberikan dasar teoritis yang kuat bagi penelitian kelanjutan dalam hal ini. Lalu kegunaan praktisnya yang pertama bagi penulis, yaitu saya sendiri, penelitian ini merupakan informasi yang sangat berharga karena dapat meningkatkan wawasan untuk ilmu pengetahuan penulis hubungan dengan gaya kepemimpinan dan motivasi terhadap disiplin kerja karyawan. Lalu bagi pihak perusahaan dapat digunakan sebagai masukan untuk mengatasi permasalahan penilaian kinerja terhadap kepuasan kerja karyawan. Lalu bagi peneliti selanjutnya sebagai referensi, informasi, dan wawasan untuk penelitian lebih lanjut atau sebagai dasar penulisan skripsi dalam bidang yang sama. Lalu di sini saya mengutip sedikit bahasa. Pimpinan bukan tentang posisi atau pangkat, tetapi tentang mempengaruhi orang lain secara positif dan memberdayakan mereka untuk mencapai potensi terbaik mereka, atau bahasa Inggrisnya break your limit. Baiklah, di slide berikutnya di sini ada sistematika penulisan. Terdapat 3 sistematika penulisan, bab 1, bab 2, dan bab 3. Di bab 1 ada pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian serta manfaat penelitian.
Sistematika penulisan bab 2 di tinjauan pustaka ada tinjauan teori, kerangka pemikiran, dan penelitian tertutup. Sistematika penulisan di bab 3 ada metode penelitian, jenis penelitian, jenis teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, definisi operasional variabel, teknik pengolahan dan teknik analisa data, serta jadwal penelitian. Baik, kita masuk ke slide berikutnya, yaitu bab 2 tinjauan pustaka. Nah, di sini ada tinjauan teori. Pertama, manajemen sumber daya manusia, definisi manajemen, pengertian sumber daya manusia, manajemen sumber daya manusia dan tujuan. Lalu ada tinjauan kepemimpinan, deskripsi mengenai definisi, fungsi, dan jenis-jenis gaya kepemimpinan. Lalu ada tinjauan teori motivasi kerja, deskripsi mengenai definisi, jenis-jenis, dan indikator motivasi kerja. Lalu yang terakhir ada tinjauan teori disiplin kerja, faktor yang mempengaruhi disiplin kerja, dan indikator disiplin kerja. Kita masuk ke slide berikutnya. Nah, di sini ada kerangka pemikiran. Kerangka penelitian adalah kerangka yang digunakan untuk merencanakan dan mengorganisasikan seluruh aspek penelitian. Kerangka penelitian menggambarkan alur logis penelitian yang akan dilakukan hingga pembahasan hasil penelitian. Kerangka ini membantu peneliti dalam memperoleh struktur yang jelas dan sistematis yang merancang, melaksanakan, dan melaporkan penelitiannya. Dengan memiliki kerangka pemikiran baik, kita dapat menjalankan penelitian dengan lebih terarah dan memastikan bahwa semua aspek penelitian tercakup secara komprehensif. Kita masuk ke slide berikutnya, yaitu ada peneliti terdahulu. Di sini ada karya Triwidodo dan kawan-kawan di tahun 2014 tentang analisis pengaruh gaya kepemimpinan, disiplin kerja, dan pelatihan kerja terhadap kinerja karyawan di PT Telkom Indonesia Telkomsel. Lalu di sini ada NG Jelo Prasetyo dan kawan-kawan di tahun itu judul analisis gaya kepemimpinan, komitmen sosial, budaya organisasi, dan lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja karyawan. Nah, lalu ada Bakhtiar Afrodin Nusain dan kawan-kawan di tahun 2000 yang berjudul analisis gaya kepemimpinan dalam meningkatkan efektivitas kinerja karyawan pada PT Nusa 5 Pulau Tangerang Selatan. Lalu ada Karsten Sermuli dan kawan-kawan di 2022 berjudul Leadership Styles and Psychological Empowerment Meta Analysis. Terakhir ada Ardiansyah Irwan Saputra dan kawan-kawan di tahun 2003 yang berjudul Analysis of the Effect of Leadership Style on Employee Performance with Job Satisfaction as Mediator and Gender as Moderator. Baik, kita masuk di bab berikutnya, yaitu bab 3, metode penelitian. Di metode penelitian ini saya menjabarkan sedikit tentang jenis penelitian. Ada penelitian kualitatif, analisis data bersifat induktif. Lalu ada jenis data, data primer dan data sekunder. Lalu ada teknik pengumpulan data, di sini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dan populasi dan sampel. Populasi atasan dan karyawan PT Bintang Resort Cakrawala 120 orang, sampel 12 responden, teknik purposive sampling. Lalu ada definisi operasional variabel. Di sini saya mengambil gaya kepemimpinan, motivasi kerja, dan disiplin kerja karyawan. Lalu ada teknik pengolahan data yang digunakan reduksi data, penyajian data atau data display, dan verifikasi data. Lalu ada teknik analisa data, tahap penyajian data, tahap konfirmasi, dan tahap penyajian hasil penelitian. Lalu yang terakhir adalah jadwal penelitian, tahap persiapan, tahap penelitian, hingga tahap pengujian. Kita masuk ke slide berikutnya. Nah, ini adalah contoh jadwal. Baiklah teman-teman, kita sudah sampai di penghujung presentasi. Bila kalian memiliki kritik dan saran, tolong ketik di kolom komentar di bawah. Terlebih dan terkurang, saya mohon maaf. Saya Anugrah Dwiki, izin pamit undur diri. Saya tutupi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.